Selamat petang, Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat GKI Kabangan. Bagaimana kabarnya petang malam hari ini? Saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang sehat, sehingga pada petang malam hari ini kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Acara petang malam hari ini adalah PA Jemaat GKI Kabangan, Selasa 26 Januari 2021. Adapun tema yang hendak kita pelajari bersama adalah tak punya banyak waktu, yang diambilkan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Tetapi sebelum kita akan melanjutkan, untuk kita semuanya berdoa, mohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat petang ya Tuhan. Sungguh pada petang malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu ketika kami boleh melihat, merasakan akan setiap berkat-berkat yang boleh melimpah di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bahkan sampai petang malam hari ini, kami merasakan sukacita damai sejahtera yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga boleh berkumpul pada saat ini untuk belajar firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang akan menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu ini ya Tuhan, yang boleh kami dengarkan, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, akan saya bacakan bacaan kita pada petang malam hari ini yang diambilkan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita yaitu tak punya banyak waktu. Sebelum saya akan melanjutkan, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, pencapaian atau target apa yang sudah Bapak Ibu Saudara peroleh ataupun akan Bapak Ibu peroleh nantinya, diupayakan untuk diperoleh. Kalau kita boleh merefleksikan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih kecil, ketika usia kita masih dalam usia-usia SD,
Kita menginginkan ketika kita lulus dari sekolah dasar, kita menginginkan masuk ke sekolah menengah pertama sesuai keinginan kita. Dan ketika hal itu sudah kita lakukan di dalam SMP, masa-masa SMP, kita mempunyai keinginan untuk lebih ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu masuk ke sekolah menengah atas. Kita menginginkan sesuatu hal yang menurut pikiran kita adalah sesuatu yang baik. Akhirnya mungkin kita akan memenuhi dan tercapai apa keinginan kita tersebut. Ketika kita di masa-masa SMA, dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sudah mempunyai rasa suka terhadap lawan jenis kita. Kita ingin mempunyai pacar. Kita menginginkan pacar kita nanti seperti apa, seperti begini, dan seperti begitu. Mungkin pada saat itu di dalam pencapaian kehidupan kita bisa memiliki apa yang menjadi tujuan pemenuhan kebutuhan tersebut. Kita mempunyai pacar sesuai apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah selepas dari SMA, kita kepingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Kita bisa masuk ke sana, kita bisa menuntut ilmu di sana, dan kita berharap bahwa ketika kita lulus dari perguruan tinggi, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita bisa memperoleh penghasilan yang layak dengan kita lulus dari perguruan tinggi. Ketika kita sudah bekerja, memperoleh kebutuhan yang layak, harta benda sudah kita peroleh, kita menginginkan seorang istri bagi melengkapi kehidupan kita. Kita menjalin hubungan dengan seorang wanita atau seorang pria, dan akhirnya kita menikah. Di dalam pernikahan kita menginginkan ada anak-anak yang melengkapi kehidupan keluarga kita. Pencapaian-pencapaian terus kita lakukan dengan segala upaya yang kita peroleh, yang kita miliki. Kita upayakan agar target-target tersebut bisa kita lewati, bisa kita raih. Kalaupun di dalam kehidupan kita banyak hal-hal atau pencapaian-pencapaian yang belum bisa kita raih, kita nikmati, kalau boleh kita mengulang waktu yang ada, mungkin kita akan memperbaiki kehidupan kita yang dulu. Kita ingin memperbaiki hal-hal yang sempat kita terlewat, sehingga akan kita peroleh kembali ketika kita boleh mengulang waktu yang ada. Tetapi waktu tidak bisa terulang, Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini mungkin kita masih mengharapkan segala sesuatu yang menjadi pemenuhan pencapaian kehidupan kita. Kita berusaha untuk melakukannya itu. Kadang kita dengan susah payah kita lakukan itu. Semuanya tidak hanya tergantung dari usaha dan niat kita, tetapi semuanya itu tergantung oleh usaha dari pertolongan Tuhan. Ketika kita benar-benar mengupayakannya, dengan sungguh-sungguh melaksanakannya, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita tercapai. Apakah ketika kita tidak mencapai hal tersebut, tentunya ada sedikit kekecewaan di dalam diri kita. Tetapi apakah kita terus menyalahkan kondisi atau menyalahkan Tuhan? Tentu tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam kehidupan kita, kehidupan jasmani kita, seperti itu adanya. Pencapaian-pencapaian, target-target dalam kehidupan kita upayakan agar kita bisa meraihnya dengan segala kekuatan, dengan segala pemikiran, dengan pertolongan Tuhan. Kita upayakan semuanya itu bisa terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini bukankah ada kehidupan lain di dalam diri kita? Kalau tadi yang saya sebutkan adalah kehidupan jasmani kita, kehidupan duniawi kita yang berhubungan dengan dunia ini. Bukankah di dalam diri kita ada sisi yang lain, yaitu adalah sisi kehidupan spiritual. Pada saat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki
pencapaian-pencapaian, target-target yang harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan spiritual kita. Mungkin pada waktu kita masih menjadi anak-anak kecil, kita masuk ke sekolah minggu. Ketika kita sudah menjadi anak-anak sekolah minggu, kita kepingin untuk seiring dengan pertambahan usia kita ingin masuk ke persekutuan remaja. Di sana kita bisa masuk berkumpul, berbaur, bersinergi dengan teman-teman yang lainnya. Pada saat itu kita mempunyai keinginan untuk lebih memantapkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ingin dibaptis, kita mengikuti katekisasi, kita bertobat dan kita dibaptis. Apakah sampai hanya itu saja Bapak Ibu Saudara? Tentu ada pencapaian-pencapaian, target-target kehidupan rohani kita, spiritual kita yang harus kita upayakan lagi. Mungkin ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, dalam arti kita sudah dibaptis, kita kepingin menjadi guru sekolah minggu, mengajar adik-adik kita di setiap hari minggunya. Mungkin kita lakukan hal itu. Ketika perjalanan kehidupan semakin lama, semakin kita lewati, kita kepingin untuk menjadi sesuatu pelayanan yang lebih luas. Kita mungkin kepingin melayani di dalam kehidupan bergereja, entah sebagai PNJ, entah sebagai pemimpin renungan, entah sebagai yang lainnya. Kita ingin pencapaian-pencapaian itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki itu Bapak Ibu Saudara, berarti kehidupan rohani kita juga hidup. Tidak hanya kehidupan jasmani kita yang kita upayakan, tetapi kehidupan rohani juga kita hidupi dan kita yakini sebagai pelayanan yang kita berikan kepada Kristus sebagai ucapan syukur kita ketika dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita boleh mengulang Bapak Ibu Saudara, merefleksikan dalam diri kita, apakah pencapaian-pencapaian, target-target dalam kehidupan rohani sudah kita lampaui, sudah kita lewati, atau masih ada hal-hal yang harus kita upayakan agar semuanya itu bisa tercapai dan kita lakukan. Mungkin kita di dalam kehidupan hari lepas hari mengatakan, saya sudah memberikan harta benda saya untuk pekerjaan Tuhan. Bukankah setiap pelayanan kehidupan bergereja juga membutuhkan akan yang namanya uang sebagai roda agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dan lancar? Betul Bapak Ibu Saudara, Anda tidak salah mengatakan demikian. Tetapi apakah ketika dengan harta benda yang Bapak Ibu miliki itu, apakah hanya dengan seperti itu saja pelayanan itu bisa terjadi dengan baik? Kalau Tuhan bisa menginginkan kekayaan yang kita miliki bisa diambil oleh Tuhan, apakah ketika kita jatuh tidak mempunyai kekayaan lagi, kita tidak bisa melayani Tuhan? Kalau hanya itu saja ya yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, berarti kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kekayaan yang menjadi pelayanan kita sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Kita perlu mengembangkan pelayanan-pelayanan yang lainnya di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menjadi sombong ketika kita diberikan karunia oleh Tuhan, baik itu harta benda, baik itu kemampuan untuk menyampaikan firman, ketika kita boleh bersuara, bernyanyi dengan baik, ketika kita boleh melayani melalui kehidupan pemerhati di dalam kehidupan jemaat di gereja, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan di gereja. Apakah selama ini kita sudah puas Bapak Ibu Saudara dengan pelayanan kita? Seringkali kita hanya mengutamakan suatu pelayanan yang utama yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau pelayanan itu kita lakukan, berarti kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Tetapi kalau pelayanan itu Tuhan ambil, apakah kita bisa mengatakan bahwa kita sudah melayani Tuhan?
Bukankah kehidupan kita seluruhnya ini adalah kepunyaan Tuhan? Bahwa harga yang sudah kita peroleh ini sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan, tetapi karena kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan terhadap umatnya, kita dibebaskan dari hutang tersebut. Tinggal bagaimana kita melakukan pelayanan kita. Ketika kita sudah tua, apakah dengan kesehatan yang masih tersisa ini kita baru melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ataukah di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita masih dituntut untuk pencapaian di dalam kehidupan jasmani kita? Bukankah Tuhan Yesus pernah berfirman di dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita percaya ya dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan berpikir ulang untuk melakukan pelayanan secara total kepada Tuhan. Bukankah kehidupan kita ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan Rasul Petrus kepada jemaat di kota Korintus, di mana kehidupan dari pasal 7 khususnya ayat 29 sampai 30 tadi mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini, saya kutipkan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Rasul Paulus tidak membuat kita antipati dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Karena sejatinya memang kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi kebutuhan jasmani kita hendaknya tidak melebihi, tidak menguasai kehidupan kita dibandingkan dengan kebutuhan atau kehidupan rohani kita, kehidupan spiritual kita. Karena kehidupan spiritual kita adalah segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika dengan kehidupan ini kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan ketika pada saatnya nanti Tuhan ambil itu dalam diri kita, ketika nyawa yang kita miliki diambil oleh Tuhan, kita boleh berkata dengan ikhlas, kita boleh berkata dengan senang, karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebagai pelayanan kita. Ketika Tuhan sudah ambil itu semuanya, kita sudah merasa lega, kita sudah merasa senang, karena kita sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya ingin mengajak, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin juga bagi diri saya sendiri, akan makna pelayanan kita terhadap Tuhan. Tidak punya banyak waktu, itu adalah sesuatu kata yang harusnya tidak perlu kita ucapkan dan menjadi alasan bagi diri kita untuk melayani Tuhan. Karena seperti dalam Matius pasal 6 ayat 33 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita semuanya meyakini, mengamini firman ini, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa raga kita, Tuhan akan memberikan balasan bagi diri kita. Karena sebenarnya kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Sudah selayaknya lah kalau kita menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sedikit yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan PA kita pada petang malam hari ini. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa mohon pengampunan daripada Tuhan dan penyertaannya. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau boleh mengingatkan akan tujuan pelayanan kehidupan kami. Kami tidak mengingkari akan kehidupan duniawi kami, tetapi hendaklah kehidupan duniawi kami tidak menguasai kehidupan kami secara keseluruhan, karena kami juga mempunyai kehidupan secara spiritual, di mana kami harus melayani Engkau Tuhan.
baik sebagai ucapan syukur kami, maupun sebagai sesuatu yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, masih banyak hal yang mungkin di dalam pencapaian kehidupan spiritual kami belum bisa kami lewati. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Kau berikan kemampuan di dalam diri kami, Kau kuatkan kami ya Tuhan, untuk boleh mencapai target seperti itu. Ketika kami boleh benar-benar setulus hati kami, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Mampukan kami di dalam kesukaran kehidupan kami, untuk kami selalu mengingat akan berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam diri kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami naikkan kepada-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. PA jemaat kita pada petang malam hari ini sudah usai. Marilah kita memasuki kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat sebagai sesuatu yang boleh kita banggakan melalui kehidupan spiritual kita. Biarlah orang-orang yang boleh berhubungan dengan kita boleh melihat akan karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin.